Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kapolres Kolaka. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakapolres Kolaka. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh para pejabat utama Polres Kolaka. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan teman-teman anggota Polres dan staf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini kita masih dapat bernapas, masih dapat berkedip, masih dapat menggerakkan anggota badan kita. Semuanya itu adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita sekalian, yang mana Allah tidak pernah minta bayaran dari fasilitas yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Yang diminta adalah pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kultum yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah peranan amal dan doa dalam kehidupan dunia wal akhirah. Apa peran amal dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah dapat menolong kita, bukan saja di akhirat, tetapi di dunia ini. Ketika kita beramal pada diri kita, pada orang lain, yang tentunya tujuannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dijelaskan, Ima dunia kannaka ta'ishu abada wa amal akhirati kannaka tamutu gada. Beramallah, berusahalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Beramallah, berusahalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Berbicara tentang bermuamalah, ketika kita berurusan dunia, anggaplah bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Jangan memikirkan mati. Kapan kita memikirkan mati, memikirkan kematian kita, maka timbul kemalasan. Maka dilarang kita mengingat kematian ketika kita berurusan tugas, berurusan tentang urusan dunia. Anggaplah bahwa kita ini akan hidup selama-lamanya. Maka raihlah dunia itu sekuat semampu kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berurusan akhirat, anggaplah bahwa kita akan mati esok pagi. Untuk apa? Untuk kehusuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam beramal-amalan adalah tekankan untuk beristiqamah. Bagaimana itu beristiqamah? Senantiasa yang kita lakukan walaupun itu kecil, tetapi sering kita lakukan. Begitu juga ikhlas dalam beramal. Bukan dari besarnya amal itu yang kita lakukan, tetapi adalah niat. Innama a'malu binniyat, dari niat kita. Jadi baru kita berniat, Allah sudah balas, belum kita lakukan. Jadi selalulah berniat baik, maka Allah akan menilai dari niat itu. Jadi belum kita melakukan, apalagi kalau kita sudah lakukan. Kalau berniat untuk melakukan suatu kejahatan, belum dicatat bahwa kita melakukan kejahatan. Nanti melakukan kejahatan, baru dinilai, dicatat sebagai pelanggaran. Dan itu pun juga satu. Beda amal yang kita lakukan, satu amal yang kita lakukan dinilai 10 pahala. Kalau dosa yang kita lakukan dinilai satu dosa, satu pelanggaran yang kita lakukan. Disitulah perbedaannya. Tidak sama penilaian amal dengan penilaian dosa yang kita lakukan.
Hadirin bahagia yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka di situ juga ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka langsung di-X dengan istighfar. Itu juga langsung dihapus. Jangan dikumpul. Ketika kita melakukan suatu kesalahan dosa, nanti kita bertobat. Dan ketika kita suatu mengakui kesalahan kita, maka di situ kita mengucapkan istighfar. Maka dengan Allah, dengan Maha Gafurnya langsung dihapus kesalahan itu. Jangan dikumpul. Jadi ketika kita ada kehilapan di dalam melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, maka di situ juga kita mengakui kesalahan kita. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada kisah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Tiga orang pemuda yang pencahariannya atau mencari di dalam hutan. Ketika itu terjadi hujan, maka ketiga pemuda ini masuk ke dalam gua. Karena hujan terus menerus, akhirnya ada batu yang jatuh dan tertutupi pintu gua itu. Ketiga pemuda ini tidak akan mampu mendorong penutup batu yang menutupi pintu gua. Siapa yang bisa mendorong ketiga pemuda ini? Yang tidak mungkin dia minta pertolongan dari luar untuk mengangkat batu itu. Maka salah satu mengatakan, kita tidak mungkin keluar dari gua ini. Maka kita memohon bertawasul kepada Allah, mengingat amal ibadah yang teristimewa yang pernah kita lakukan ketika kita berada di luar gua ini. Maka pemuda yang pertama mengatakan, saya adalah orang yang anak yang taat pada orang tua saya, yang mana saya selalu menyiapkan susu setiap hari untuk kedua orang tua saya, dan saya tidak berikan kepada siapapun susu itu, kepada anak saya, kepada istri saya sebelum kepada kedua orang tua. Pada waktu itu anaknya sangat lapar, menginginkan susu itu, dia tidak berikan demi orang tuanya. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, apabila berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah ridhomu, tolong bukakan pintu gua ini. Maka tergeserlah pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Pemuda yang kedua yang mengatakan, saya adalah pemuda. Pada waktu itu ada anak paman saya yang saya cintai, tapi nanti saya bisa temani tidur kalau saya siapkan 1.000 dinar. Maka saya berusaha untuk mencari uang. Bagaimana saya bisa mendapatkan anak paman saya yang cantik itu? Maka dia berusaha dan dia mendapatkan 100 dinar. Dan dia bisa ditemani dalam satu tempat yang sebenarnya belum halal untuk dia kalau belum dia nikahi. Ketika dia melakukan satu hubungan badan, dalam Al-Quran dikatakan, berzina, la takrabus zina, janganlah engkau dekati zina. Ketika dia melakukan hubungan, tiba-tiba gadis itu berkata, inni akharullah, takutlah engkau kepada Allah. Maka tersentaklah pemuda itu. Dia tinggalkan gadis itu dengan uang 100 dinar. Lantas dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, apabila berbuat dosa, berbuat zina itu adalah dosa besar, tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua itu, sudah bisa keluar kepala tapi tidak bisa keluar badannya. Pemuda yang ketiga mengatakan, saya adalah seorang pegawai, saya adalah seorang pengusaha, yang mana pada waktu itu ada pegawai saya yang saya pecat. Dan pegawai itu ada gajinya yang tertinggal. Dari tahun ke tahun, sampai orang itu datang, pegawai yang dipecat. Dia mengatakan, wahai Tuhan, apakah Tuhan mengenal saya? Yang kemudian dalam doa mengatakan, saya kenal anda adalah bekas pegawai saya yang saya pecat. Sekarang saya datang untuk meminta gaji saya yang tertinggal. Pemuda yang ada dalam doa mengatakan, iya, saya ingat. Gajimu kamu lihatlah di padang itu. Semua sapi-sapi yang ada di padang itu lebih. Dia mengatakan, jangan ngejek saya Pak. Saya ini serius. Iya, saya serius. Ternyata gajinya yang tertinggal dibelikan sapi, dan sapi itu berkembang. Dan semua sapi itu dikasihkan kepada pegawai yang dipecat itu.
Itulah satu keadilan di dalam bagaimana menetapkan pegawainya yang sesuai gajinya dan diberikan tempat upahnya. Dia mengatakan, ya Allah, apabila berbuat baik, berbuat adil itu adalah ridhomu, tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua itu, dan ketiga pemuda itu keluar dengan selamat. Hadirin hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah pentingnya amal dan doa. Dengan doa, ketika doa kita mau dikabulkan oleh Allah, maka kita selalu mengingat kebaikan. Dengan kebaikan itu kita hadapkan kepada Allah untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salah satu doa yang paling makbul ketika kita bersedekah, sedekah apapun. Jadi ketika kita menurunkan uang di celengan, kita berniat apa yang kita niatkan. Niatkan dengan kesehatan, niat dengan dimudahkan urusan, karena tempat yang makbul diterima doa kita ketika kita berinfak dan bersedekah. Jadi jangan menyerahkan saya tanpa ada niat. Niatkan dengan sedekah saya ini, angkat penyakit saya yang ada pada diri saya. Dengan sedekah ini ya Allah, mudahkan urusanku ya. Apa yang kita minta? Atau dengan sedekah ini, luluskan anakku ya Allah, masuk di sekolah, atau apa yang kita niatkan. Jadi itulah salah satu bahwa niat dalam bersedekah itu. Sama Kapolri kita ini berniat apa punya visi dan niat yang bagus. Salah satunya tadi bahwa mengumrahkan anggotanya. Ini termasuk amal jariah dan ini adalah jarang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Olehnya itu kita bersyukur dengan adanya seperti ini. Dan itu pun juga bahwa siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk berangkat umrah itu adalah betul panggilan Allah. Tapi ketika itu kalau kita mau dipanggil Allah, bukan bahwa saya panggil ya Allah, tapi kita minta. Ada doanya yang selalu kita baca ketika memulai sebelum salat subuh. Doa ini saya selalu sampaikan dan itu saya amalkan. Dan alhamdulillah saya sudah 3 kali umrah. Walaupun itu juga yang anugerah gratis. Kemarin saya diumrahkan oleh Pak Bupati. Itu juga banyaknya ustaz di Malaka, kenapa saya dipanggil. Tapi tadi bahwa mungkin berkah doa. Doanya itu tertulis di pintu Ka'bah, tertulis di Raudah, di Masjid Rasulullah, dan tertulis di makam Rasulullah. Bunyinya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kalau kita tidak bisa hafal, coba buka Google, lihat apa yang tertulis di pintu Ka'bah, apa yang tertulis di Raudah, dan apa yang tertulis di makamnya Rasulullah. Itu diamalkan 100 kali sebelum salat subuh. Dan setelah salat subuh, untuk memudahkan urusan kita, apapun kita adalah banyak membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka insya Allah dosa kita diampuni, dimudahkan urusan kita, dan tidak akan dicabut roh kita oleh malaikat maut sebelum kalimat itu ada pada diri kita, la ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya dimaafkan. Allahumma bi'il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.